Apabila nafsumu merintangi dirimu, maka serahkanlah nafsumu dengan segala rintangannya kepadaku. Ini kan seolah-olah apabila itu ya bisa terjadi, bisa tidak. Apabila engkau datang, artinya bisa datang, bisa tidak. Ini hanya sebagai kata pengandaian. Maksudnya bahwa bukan sekedar nafsu itu mungkin menghalangi, mungkin tidak. Tidak. Dapat dipastikan bahwa nafsumu selalu merintangi dirimu. Bukan memberitahukan apabila nafsunya merintangi. Kalau tidak, bagaimana? Bukan. Artinya bagaimana kita bersikap pada saat kita menghadapi nafsu yang merintangi diri kita. Kata Tuhan, serahkanlah nafsumu dan segala rintangannya kepadaku, biar nanti aku yang menyelesaikan. Jadi artinya bahwa percayalah, selagi engkau masih hidup, maka dinamikanya nafsumu akan selalu terus merintangi dirimu. Tidak kenal siang, tidak kenal malam. Terus menggodamu. Tidak selalu ketika engkau berada di dalam diskotek. Ketika engkau sedang ada di dalam masjid sekalipun. Tidak saja ketika engkau sedang mabuk. Ketika engkau sedang sholat pun nafsumu datang merintangimu. Artinya bahwa nafsu tidak akan pernah berhenti merintangi dirimu itu. Atau seperti dikatakan dalam surat Yusuf, keluhan Zulekha setelah terbukti dia bersalah menggoda Nabi Yusuf, dia mengatakan, wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, yang artinya wama ubarri'u nafsi, aku tidak bisa membebaskan nafsuku, aku tidak bisa mengusir nafsuku, selalu ikut, selalu merintangi. Inna nafsa la ammaratun bisu, nafsuku selalu ngajak kepada yang tidak benar, selalu mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Tetapi setelah itu dilanjutkan ayatnya, illama rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Jadi artinya serahkan nafsumu kepadaku dan segala rintangannya, maksudnya kamu nggak usah repot-ngerepot melawan nafsumu, nggak bakal menang. Nafsu itu lu gambar, dia pergi, datang lagi. Paling ganti baju. Yang tadinya bajunya putih, datang bajunya hitam. Lu tendang, pergi sebentar, datang lagi, ganti baju, bajunya kuning. Dan seterusnya. Engkaunya melek, nafsunya melek. Engkaunya tidur, nafsunya. Engkaunya berdiri, nafsunya. Engkaunya duduk, nafsunya berdiri. Kamu bantai, hidup lagi. Kamu injak, bangun lagi. Dan tidak akan pernah selesai. Selagi engkau masih hidup, maka nafsumu akan selalu hidup bersamamu. Nafsumu akan mati bersama kematianmu. Dan engkau tidak akan bisa mengalahkan nafsumu. Nggak usah bikin repot, sudah serahkan saja kepadaku dan segala rintangannya. Nanti aku yang beresin. Bagaimana caranya? Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah.
Jadi untuk melawan nafsu itu bukan berkelahi melawan nafsu, bukan mukulin nafsu, bukan nginjak-nginjak nafsu, tapi kita berupaya bagaimana caranya supaya Allah sayang kepada kita. Bagaimana supaya kita disayang oleh Allah. Nah, nanti serahkan kepadaku, nanti Allah yang akan mengecilin volume nafsunya. Yang tadinya volumenya itu 120, ya, kayak Kang Maman tadi nyetir dari sana sampai sini 100 berapa, 140 ya. Nah itu dikurangin jadi 100, jadi 30 saja. Jadi yang mampu mengurangi volumenya itu adalah hanya Allah. Tapi tetap nafsu masih ada, hanya saja terkendali. Karena itu perlu nafsu itu sebagai tunggangan kita. Kalau nafsu nggak ada, ya nggak ada tunggangannya, ya nggak bisa apa-apa. Jadi nafsu itu sebagai tunggangan kita, seperti gajah, kita naiknya naik kuda. Kalau gajahnya masih binal, baru nangkap di hutan, ya aduh kita susah. Ya, tidak bisa dikendalikan. Dia akan berjalan semaunya dia. Ditabok pantatnya, yang ngamuk. Ya kan gitu. Ditotok kepalanya, ya dia malah meronta. Dia lagi cari rumput. Kitanya mau cepet-cepet, ya dia tidak akan mengantarkan kita cari rumput sendiri. Kitanya mau ke barat, gajahnya mau ke timur. Di situ kita bergulat dengan gajah. Lalu akhirnya yang menang siapa? Yang menang gajah apa yang nunggangnya? Itulah nafsu, nggak bakal menang. Nah caranya gimana? Gajahnya dilatih, dididik supaya nurut. Bagaimana cara melatih gajah? Gampang kok. Yang main bola aja bisa kok. Bapak-bapak pernah nonton gajah main bola nggak? Bisa, kenapa? Nah makanya, jadi artinya volumenya dikurangi itu, dia tidak binal lagi, ya kan begitu. Kemudian bisa dikendalikan, dan kita tetap berkendara. Jadi nafsu ini kendaraan kita. Kalau kita tidak punya nafsu, ya kita tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini. Saya mau nanya sama Pak Tato, kalau lu nggak punya nafsu, enak gak pegang paha? Kalau Pak Afkar nggak punya nafsu, enak gak makan sate? Ya hanya saja nafsu itu tetap ada, tetapi volume rendah dan bisa dikendalikan. Lalu Allah untuk apa bikin nafsu? Bikin setan, bikin iblis untuk apa? Untuk menguji kita. Jadi dinamikanya ketika kita diturunkan ke bumi dan tidak dibuatkan musuh yang mengganggu kita, maka kita sama dengan tidak ada apa-apanya. Kalau kamu di hidup dunia tidak punya musuh, bisa menang nggak? Bisa kalah nggak? Enggak juga. Kalah dan menangmu tergantung bagaimana kamu ya membuktikan resistensi kamu melawan musuh kamu. Ini kiatnya, kamu nggak usah berkelahi dengan nafsu, tinggal serahkan saja. Nanti aku yang beresin. Itu saya kan. Nah disitulah adanya dalam mencari Tuhan, salah satunya adalah mengendalikan nafsu kita sendiri. Caranya nggak usah diajak berantem, tetapi kita serahkan nafsu pada Allah dengan cara bagaimana kira-kira Allah senang kepada kita.